Oke, selamat datang teman-teman di video modul mata kuliah pemrograman visual 2. Kita pakai ASP.NET menggunakan VB dan Trezor 3 di sini. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Kita langsung ke form input dan insert data. Jadi di pertemuan kemarin sih kita sudah bisa get data dari database ya. Kita bikin tabel juga untuk ambil semua datanya, juga bikin halaman detail untuk mengambil satu data yang dipilih saja. Juga kita ada hapus data yang dipilih juga. Dan kita contohin kemarin masih input menggunakan SQLite yang editor itu ya. Tapi sekarang kita coba masukin data lewat form. Jadi kita bikin sebuah halaman form yang untuk input data dan kita bikin script insert ke database di situ. Oke, kita mulai aja ya. Pertama seperti biasa, tidak perlu bikin project baru, kita cukup bisa duplikat ya, copy dari project ke-8 yang kemarin. Karena ini continuous ya, jadi project kita itu nyambung gitu istilahnya. Kita copy paste aja si pertemuan 8-nya. Lalu kita bisa rename si folder ini jadi misalkan pertemuan 8A gitu ya. Atau jadi pertemuan 9 gini ya. Atau jadi nah seperti ini gitu kan ya. Kita buka projectnya nih ya, foldernya ini. Sini juga kita ubah jadi di rename satu file ini jadi 9 gitu ya. Juga folder ini kita rename juga jadi 9. Dan file ini kita klik kanan, edit, dipakai notepad aja ya. Kita cari pertemuan 8, kita ganti jadi pertemuan 9. Coba, nah ini kita ganti, ganti lagi. Oke, udah habis. Habis ya. Kita save. Kemudian kita buka folder .vs ini ya. Kita ganti juga nih. Namanya jadi pertemuan 9. Lalu ada di config. Nah, ini juga kita edit di notepad. Kita cari pertemuan 8, lalu kita ubah jadi pertemuan 9, lalu masih ada nggak? Oh, masih ada. Edit lagi. Oke. Ya, habis. Di save juga. Jadi hanya dua itu ya yang kita edit si filenya. Lalu kita bisa buka pertemuan 9 ini ini solutionnya. Jadi tidak perlu itu ya, tidak perlu buat baru karena sudah ada. Bahkan di sini pun kalau untuk pertemuan 8 dia udah punya database untuk pertemuan 8 ya. Jadi kita tidak perlu lagi bikin. Oke, kebetulan saya udah bikin ini untuk pertemuan 9-nya dan sudah dibuka. Oke, jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita hanya perlu bikin satu file baru sih, yaitu page tambah. Kita bisa bikin pakai klik kanan di sini, lalu add, ya. Lalu new item, kita bikin content page Razor 3 ya, Razor 3. Atau kalau mau sih bisa copy paste aja nih, kita copy paste dari page detail misalkan ya. Kita copy di sini, lalu kita paste di sini. Lalu kita ubah aja namanya dari page detail menjadi page tambah misalkan. Nah, seperti ini boleh gitu kan ya. Jadi mau copy atau bikin sendiri terserah sih. Jadi sama saja sebenarnya. Hapus aja ini. Oke, di page tambah mungkin pertama kita ke halaman default dulu deh. Kalau kita udah buat page tambah, kita ke halaman default. Nah, ini tombol tambah data kita
kita ganti, asalnya mungkin cuma pagar ya atau hashtag. Nah, kita ganti jadi karakter ini lalu slash page tambah. Kita untuk tombolnya kita aktifkan menuju ke halaman tambah. Sisanya sih sama sih, tidak ada yang berubah. Edit masih belum, jadi masih kita pagerin, tapi kalau untuk tombol tambah kita ubah seperti ini. Oke, kembali ke halaman page tambah. Nah, untuk codingnya di atas kita abaikan dulu aja. Ini adalah script query-nya nanti, tapi kita fokus dulu ke si HTML-nya atau form-nya ya. Pertama mungkin kalau ini masih sama nih, div containernya masih sama, nah kita yang tambahan baru adalah ini. Kita bikin sebuah form dengan metodenya adalah post, menuju ke dirinya sendiri, dan kita kasih kelasnya adalah row. Kemudian ini mungkin mirip seperti halaman detail ya, kalau kita lihat lagi nih. Mirip ya dengan halaman detail ya, page tambah ini. Hanya saja kalau di sini itu adalah style white bold ya, tapi di sini, nah dalamnya ini nih, kalau di detail itu ada langsung row seperti ini, tapi kalau di sini dalamnya diganti dengan inputan. Ini adalah komponen input ya. Di sini input dengan name-nya adalah ID, tipenya text, size-nya 50, value-nya kosong, kelasnya adalah form control, tapi kita kasih read only untuk ID. Karena ID di tabel nilai kita, dia auto increment nih. Auto increment, jadi kita tidak perlu isi ID-nya, nanti biar dia ngisi ID sendiri. Yang perlu kita isi sih nanti yang ini yang selanjutnya. Oke, lanjut mungkin ke name. Kita bikin juga input name-nya adalah name, tipenya masih text, size-nya 50, value-nya kosong, lalu kelasnya form control. Ini kelas ini kita ngambil dari Bootstrap ya. Kalau tanpa kelas ini mungkin nanti style si text box-nya atau input text-nya itu jelek. Tapi kalau kita nambahin kelas form control nanti lebih manis lah sih tampilannya. Selanjutnya kita punya nama. Name-nya adalah nama. Tipenya masih seperti ini, sama. Nomor telepon, name-nya notab ya. Ini usahakan sih samain aja dengan yang ada di database ya. Nama-nama kolomnya. Ini tipenya text, size-nya 50, form control juga. Nah, sedangkan untuk alamat, kita pakai text area supaya kita bisa input lebih banyak. Name-nya ada alamat, tipenya text, lalu kelasnya masih form control, dan ini tutup tag untuk text area. Selanjutnya, kita punya kelas, inputnya juga masih sama tipenya, tapi kita cukup ganti dengan name-nya aja yang kita ganti. Sedangkan untuk mata kuliah kita tidak input manual nih, tapi kita pakai select box nih. Jadi kita pakai select, kelasnya adalah form select, bukan form control ya. Ini untuk text box, tapi untuk select itu namanya form select. Name-nya adalah mata kuliah. Lalu untuk value-nya, kita punya value kosong, pilih mata kuliah. Untuk value yang pertama adalah pemrograman objek 1, ini pun sama teksnya, pemrograman visual 1. Value-nya ini value-nya untuk pemrograman visual 2, ini teksnya seperti ini. Lalu kita tutup dengan teks tutup select. Lalu di sini ada HR untuk garis ya. Selanjutnya untuk absen, kita pakai input name-nya tipenya checkbox, bukan lagi teks ya, karena checklist untuk absen, uncheck untuk tidak absen ya, tidak masuk atau tidak hadir gitu ya. Jadi kalau name-nya absen _1 sesuaikan dengan yang ada di tabel. Tipenya ini checkbox nih, bukan lagi teks ya. Kalau di sini tipenya teks nih untuk kelas, tapi kalau untuk absen tipenya checkbox. Nah, lalu isi value-nya nih. Kalau kita checklist, maka value-nya adalah 1. Kalau untuk kelasnya kita isi dengan form check input. Hal yang sama kita aplikasikan untuk semua absen nih. Absen 2, absen 3, absen 4, sampai absen 6. Yang paling berubah adalah mungkin ini ya. Nah, name-nya nih, name dari si inputnya.
Oke, lanjut. Kasih garis lagi. Selanjutnya kita input nilai. Tapi nilai yang kita input hanya nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Sedangkan di sini kan ada beberapa nilai lagi ya. Untuk nilai absen, kita bakal menghitung dari checklist yang atas aja. Juga kalau untuk nilai akhir, kita hitung dari jumlah semua nilai. Dan nilai indeks kita hitung dari berapa nilai akhirnya gitu kan. Kemudian nanti kita konversi ke nilai ABC gitu ya. Untuk nilai tugas, ini input, name nilai tugas. Nah, tipenya pakai number nih. Karena nilai itu kan angka ya, jadi kita pakai number aja. Kelasnya pakai form control. Nilai UTS pun sama, pakainya tipe number. Nilai UAS pun tipe number. Kemudian kita kasih satu input type submit, atau ini button sebenarnya. Kita bisa bilang ini button submit. Value-nya adalah simpan, lalu kita pakai kelasnya adalah button showcase untuk bikin warna hijau ya ini. Lalu jangan lupa tutup form. Oke, itu untuk halaman tambahnya sih, baru layout-nya aja nih. Layout formnya seperti itu, kemudian kita masuk ke atas untuk si codingannya. Jadi itu bisa sama teman-teman di preview dulu ya kalau mau sih, bagaimana sih previewnya. Kita dari page tambah atau default aja, kita bisa start dulu untuk lihat preview dulu ya, bagaimana sih halaman tambahnya itu. Nah, ini kalau kita klik si tombol ini, nah masuk ke halaman tambah data. Nah, inilah si form yang kita bikin tadi. ID-nya yang tidak bisa diisi, biarkan dia nanti auto increment. Nah, name-nya bisa diisi, nama, nomor telepon, alamat, kelas, mata kuliah kita pilih dari yang ada aja, seperti ini. Ini untuk absennya nih, checklist seperti ini aja. Lalu untuk nilai ini, dia tidak bisa diisi dengan huruf, tapi hanya diisi dengan angka. Ini ada seperti ini juga. Lalu ini ada satu button simpan yang besar ya. Oke, kita lanjut ke script-nya yang tambah nih. Pertama, di atas sih mungkin title-nya kita jadi tambah data ya, lalu kita buka koneksi untuk database starter site ini. Ingat namanya ya, starter site, disamakan. Lalu kita bikin beberapa variabel nih. Jadi pertama kita bikin dim nim, itu adalah didapat dari request.form.nim. Jadi form yang ini nih, form yang kita bikin di bawah ini. Nah, nim ini dari name-nya adalah nim. Jadi kita dapatkan dari request form. Nim nama adalah dari form nama tadi ya, input tipe nama. Nomor telepon pun sama dari sini. Sampai semua form yang kita definisikan di bawah itu kita buat sebuah variabel dengan nama yang sama saja biar tidak pusing. Kemudian di database ada nilai yang belum ada inputnya, yaitu adalah nilai absen, nilai akhir, dan nilai indeks. Ketiga nilai ini kita bikinin dulu variabel kosongnya seperti ini. Nilai absen bukan dari request form karena tidak ada input nilai absen di sana. Nilai absen kita hitung dari sini. Jadi kita bikin dulu definisi untuk nilai absen, nilai akhir, dan nilai indeks. Kemudian barulah ada satu script namanya if is post. Artinya adalah ketika kita melakukan posting atau submit di ini, submit tombol ini, halaman ini akan mengecek jika ada file ada form yang dikirim, gitu kan ya, maka akan menjalankan script sini. Tapi jika tidak, ya tidak akan menjalankan apapun atau tidak akan menjalankan script untuk insert ini. Jadi hanya untuk membuka formnya aja. Tapi ketika ada data yang dikirimkan atau ada data yang dipostkan, maka script eksekusi database ini dijalankan. Pertama ini kita isi untuk nilai absen ya. Untuk nilai absen itu adalah jika absen 1 itu di checklist atau isinya adalah 1, maka nilai absennya ditambahkan 100. Jadi dia bertambah nilai absennya. Jika tidak,
absennya itu adalah 0 gitu ya. Lalu jika absen 2-nya 1, maka nilai absennya pun bertambah lagi, dan jika tidak nilai absennya 0. Ini berulang sampai kita menemukan sampai absen ke-6. Nilai absennya ditambahin juga 100, jika tidak nilai absennya 0. Barulah kita menghitung rata-rata absennya. Jadi rata-rata nilai absen adalah nilai absen itu sendiri dibagi 6 pertemuan. Anggaplah kita 6 hari itu adalah 6-6-nya masuk, berarti kan 600 nilainya. 600 dibagi 6, 100. Berarti nilai absennya adalah 100, kayak gitu ya. Selanjutnya untuk nilai akhir, itu adalah kalkulasi nih. 0,1 dari nilai absen atau 10% ya. 0,1 itu 10% dari nilai absen. Tapi sebelumnya kita dulu convert dulu nilainya to decimal dulu. Convert to decimal, nilai absen baru dikalikan 0,1. Selanjutnya adalah nilai tugas ya, yang kita input di-convert dulu ke desimal, lalu dikali dengan 0,2 atau 20%. Kemudian ditambah lagi nilai UTS, kita convert ke desimal, lalu kita kali 0,3 atau 30% kalau untuk nilai UTS. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai UAS, kita convert ke desimal lalu dikali 0,4 atau 40%. Kita jumlahkan semuanya, lalu kita mendapatkan sebuah nilai akhir. Oke, untuk next-nya adalah kita punya nilai indeks untuk menghitung nilai indeks nih. Jadi kita dicek ya, jika nilai akhirnya lebih besar dari 85 dan nilai akhirnya kurang dari sama dengan 100, maka nilai indeksnya adalah A. Ini pun sama, kita cek untuk nilai B adalah lebih besar dari 65 dan kurang dari sama dengan 85, itu untuk dapat nilai B. Untuk nilai C seperti ini rumusnya. Nilai D seperti ini, tapi jika tidak, gitu kan, maka dapat nilai E. Oke, jadi untuk si kolom-kolom di database kita udah bikin variabelnya. Yang ini dapat dari inputan, yang ini kita dapat dari perhitungan ya. Nilai absen dapat dari perhitungan ini, nilai akhir dapat dari perhitungan ini, dan nilai indeks dari sini. Selanjutnya, script yang terakhir adalah script insert. Jadi kita masukkan data itu ke dalam database, gitu kan ya. Caranya adalah kita bikin sebuah variabel namanya insert query. Isinya adalah insert into nilai, ini tabelnya, jangan lupa ke spasi dulu. Lalu kurung buka, ini adalah semua kolomnya kita definisikan dulu, mulai dari name, nama, nomor telepon, segala macam, semua kolomnya. Kolom absen pun kita lampirkan, sampai kolom nilai-nilai nih kita lampirkan. Terus kurung tutup. Tadi ini kita close deh biar lebih lega. Nah, kurung tutup, lalu kita lanjutkan dengan values. Jadi kolom-kolom ini kita isi datanya dengan pakai add 0 sampai add 17. Ini adalah angka aja sih, jadi angka indeks ya. Indeksnya ke 0, ke 1, ke 2, sampai ke 17. Ini merefer ke hal yang ada di sini nih. Parameter yang ada di sini. Jadi jangan lupa ini ada kurung buka di sini, ada kurung tutup di sini. Di sini ada values, lalu ada kurung buka di sini, dan kurung tutup di sini ya. Nah, sedangkan script untuk DB execute-nya adalah insert query, lalu kita kirimkan parameter ini parameter ke 0 ya. Parameter ke 0 ini untuk name ya. Terus untuk nama, parameter 1 yaitu ini. Nomor telepon, ini. Usahakan sama ya, jadi sampai semuanya sama nih. Termasuk nilai-nilai nih, jadi ada nilai absen ini adalah yang diinputkan dari form, sedangkan nilai absen ini, nilai akhir ini, nilai indeks ini dapat dari perhitungan. Kita masukin semua. Setelah semuanya masukin, kita redirect ya, redirect menuju ke halaman default atau ke halaman home. Lalu ini end if untuk mengakhiri script di sini. Jadi ada jika post ya. Jika post maka eksekusi insert ke database ini.
Oke, dapat dipahami ya? Coba kita coba di sini. Kita isi aja formnya seperti ini, misalkan namanya, nomor teleponnya, alamatnya, kelasnya, inilah. Mata kuliahnya kita pakai mana ya? Objek 1 lah. Ini absennya kita bolongin 3 deh. Lalu untuk nilai tugasnya 90, nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 70. Nanti dia akan menghitung sendiri berapa nilai akhir dan nilai indeksnya. Lalu kita klik tombol simpan. Nah, ini dia. Langsung setelah simpan dia langsung redirect ke halaman default ini. Dan inilah data yang kita masukin tadi ya, 999 GGGG IFC pemrograman objek 1. Nilai akhirnya ternyata adalah 75. Kita bisa klik detail untuk lihat datanya. Betul ini yang kita inputkan tadi ya, kita hadir di sini, tidak hadir untuk 24 dan 5. Lalu nilai absennya adalah 50, sedangkan nilai tugas 90, UTS 80, UAS-nya 70, tapi nilai akhirnya adalah 75 dan nilai indeksnya adalah B. Seperti itu ya, jadi kita sudah bikin sebuah form tambah yang sudah dinamis. Kita input datanya di sini, nanti akan masuk ke halaman tabel ini nih, datanya ada di paling bawah ini. Dan pun perhitungannya pun sudah benar. Perhitungan dari nilai ini, nilai total dan nilai akhir ya. Dan nilai indeksnya sudah benar juga. Oke, jadi goal kita di pertemuan 9 ini sudah tercapai ya. Kita sudah bisa bikin tambah data lewat form dari sini. Dan sudah masuk langsung tampil ke tabel sini. Oke, dapat dimengerti ya. Jadi silahkan dicoba, dikerjakan, dibuat formnya ini. Harap hati-hati dengan nama kolom dan urutan query di sini ya. Urutannya ini berpengaruh untuk masuk ke database-nya. Jadi hati-hati si query-nya di sini. Jangan lupa nama-namanya sini nih, name-name-nya nih, jangan sampai salah. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi silakan dicoba dan dipraktekkan ya. Kalau sudah mungkin saya akhiri video ke-9 kali ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Mungkin pertemuan 10 akan masuk ke halaman edit ya. Edit datanya. Oke, saya akhiri video ini dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.